warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Tabu Podcast. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan baik ya. Pada podcast kali ini saya akan mengajak teman-teman saya pada segmen resensi buku. Buku kali ini yang berjudul Rembulan Tenggelam di Wajahmu, karya dari Terelie. Nah, pada tabu kali ini saya tidak sendirian loh, saya ditemani dengan rekan saya yang bernama Naila Fatina. Silakan Mbak Naila. Halo Disti. Halo Mbak Naila. Bagaimana kabar Mbak Naila ini? Alhamdulillah kabar saya baik. Terima kasih sudah mengundang saya pada acara podcast kali ini. Iya, sama-sama. Kalau boleh tahu Mbak Naila kesibukan akhir-akhir ini apa sih? Kesibukan saya akhir-akhir ini sebagai pegiat literasi ya, saya mengikuti tur buku dari penulis kesukaan saya yaitu Andrea Hirata. Saya sudah mengikuti turnya itu di beberapa kota ya, seperti di Jakarta, di Bandung, di Pekalongan ini. Sangat menyenangkan sekali pengalamannya. Wah, keren. Terima kasih. Nah, Naila ini adalah rekan saya. Nama lengkapnya yaitu Naila Fatina Suryana. Dia adalah penggiat literasi dengan sudah membaca banyak karya tulis. Naila adalah salah satu mahasiswa tadris bahasa Inggris di UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang berusia 18 tahun. Berarti Anda baru masuk tahun ini ya? Iya, benar sekali. Saya masih di semester 1. Keren. Sebelum beranjak ke topik resensi buku, bolehkah saya bertanya sedikit mengenai bagaimana keterkaitan Anda tentang literasi ini? Tentu, literasi adalah sudah menjadi passion ya dalam sepanjang saya hidup dari kecil sampai sekarang ini. Saya mengenal literasi itu semenjak dari bangku SD. Saya membaca banyak buku cerita dan juga membaca banyak puisi-puisi yang ada di buku pada perpustakaan sekolah. Nah, itu membuat saya jatuh cinta pada literasi seperti itu. Bagaimana menurut Mbak Naila tentang penulis Terelie ini? Menurut saya, penulis Terelie itu adalah penulis yang sangat pintar ya. Dia menulis novel dengan alur yang sangat kuat dan membuat pembaca itu tersentuh. Nah, maka nggak heran ya kalau banyak sekali dari karyanya itu menjadi bestseller dan dicetak ulang berkali-kali. Bahkan nggak sedikit juga dari karyanya itu diangkat ke layar lebar. Sangat bagus. Nah, untuk buku Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini menurut Mbak Naila sendiri apa sih kelebihannya? Wah, untuk kelebihannya itu banyak sekali ya. Buku ini itu ditulis dengan alur yang sangat menakjubkan dan juga kaya akan pesan moral bagi para pembacanya. Selain itu, penokohannya itu terasa sangat matang dalam sepanjang novel buku ini ditulis. Seperti itu. Baik sekali. Bagaimana dengan kekurangannya? Untuk kekurangannya itu buku ini itu ditulis dengan alur yang maju mundur. Jadi bagi para pembaca pertama kali membacanya itu mungkin akan sedikit sulit memahami ya. Gitu ya. Selain itu juga kekurangannya itu ada pada penggunaan bahasa yang jarang kita gunakan seperti dalam sehari-hari. Nah, itu mungkin sedikit susah seperti itu. Untuk isi novel ini boleh diceritakan isinya? Boleh. Nah, novel ini itu menceritakan tentang tokoh seorang anak pemuda yang bernama Rai. Nah, Rai ini itu tinggal dalam sebuah panti asuhan. Dalam panti asuhan ini itu diasuh oleh seorang pengasuh yang sangat abusif ya, yaitu jahat kepada para anak-anaknya dan sangat terobsesi dengan pergi haji ke Mekah. Padahal itu kan perintah Allah, tapi dia menelantarkan anak-anaknya yang ada di panti. Dan juga dia pergi ke Mekah menggunakan uang para donatur yang seharusnya untuk bagi para anak-anak. Itu sangat jahat sekali. Nah, karena dia itu sangat muak pada kehidupannya di panti, dia itu memutuskan untuk kabur dan pergi ke ibu kota. Nah, pada saat di ibu kota itu kelakuannya itu sangat berubah ya. Dia menjadi suka berjudi dan bergaul dengan para preman. Dia itu sangat pandai berjudi dan dia selalu menang. Itu pun membuat para preman itu marah dong, kenapa anak ini menang terus. Nah, karena preman-preman itu marah, mereka itu memilih untuk mengeroyok si Rai ini.
karena Rai-nya itu hanya satu orang, dia pun kalah. Dia dikeroyok sampai dia pingsan dan dirawat di rumah sakit seperti itu. Nah, setelah dirawat di rumah sakit, dia sadar dan dia tetap memilih pergi ke ibu kota. Nah, Rai ini pun memilih untuk tinggal pada sebuah rumah yang menampung banyak anak jalanan lainnya. Mereka itu seperti pengamen dan lain-lain. Nah, untuk lingkungannya pada kali ini itu tidak terlalu toksik ya, seperti pada di panti asuhan dulu. Rai pun memilih tinggal di sana karena lebih bahagia. Nah, pada suatu hari Rai itu seperti biasa mengamen bersama temannya yang bernama Pi. Nah, Pi ini tuh sudah terbiasa mengamen dan mengajak Rai sebagai teman mengamennya untuk bertahan hidup ya. Dia kan mendapat uang dari mengamen itu. Nah, pada suatu hari Pi itu mengajak Rai dalam sebuah perampokan. Perampokan ini itu perampokannya tidak biasa ya, seperti itu. Nah, pada saat pencurian itu tidak berlangsung dengan baik ya, karena itu juga perbuatan yang tidak baik juga. Nah, pencurian itu Pi tertangkap dan kemudian dieksekusi mati. Rai pun kehilangan satu temannya. Setelah kejadian itu, Rai memilih untuk pergi ke kota asalnya dan meninggalkan ibu kota. Pada saat di kota asalnya, Rai memulai bekerja sebagai buruh bangunan ya, bekerja hingga akhirnya dia menjadi mandor dan hidup berkecukupan lah daripada di ibu kota. Nah, pada saat di kota asalnya itu, dia bertemu dengan seorang wanita. Nah, wanita itu nasibnya kurang lebih sama seperti Rai dan mereka memutuskan menikah. Rai pun hidup lebih bahagia dengan kehadiran istrinya, apalagi saat istrinya itu mengandung anaknya ya, itu bahagia sekali. Nah, namun kebahagiaannya itu tidak berlangsung lama karena istrinya itu meninggal dengan anaknya juga. Itu sangat membuat Rai terpukul seperti itu. Dengan kejadian-kejadian yang sangat membuat Rai terpukul itu, Rai pun memilih pergi ke ibu kota lagi, meninggalkan semua kesedihannya di kota asalnya dan memulai bisnisnya sendiri. Bisnisnya itu lancar ya, maksudnya Rai itu mempunyai harta yang cukup, namun hatinya itu terasa kosong, hampa, karena istrinya tidak ada, anaknya tidak ada. Dia pun merasa kesepian sepanjang hidupnya seperti itu. Nah, pada di penghujung umurnya, Rai itu sakit-sakitan. Dalam kesendirian itu dia sakit-sakitan selama kurang lebih 6 tahun. Nah, pada saat itu Rai akhirnya menemukan jawaban mengenai jalan hidupnya, dari mulai di panti, di ibu kota, hampir meninggal itu dikeroyok preman. Nah, setiap kejadian-kejadian dan tindakan-tindakan yang dilakukan Rai itu pasti memiliki dampak hingga akhirnya Rai dapat merasakannya pada penghujung umurnya seperti itu. Wah, ternyata novel ini memiliki cerita yang mendalam ya, sangat berat. Rai ini apakah sering mendapatkan penderitaan selama cerita ini? Ya, Rai ini sepanjang hidupnya itu seperti selalu mendapat penderitaan ya, karena dari dia kecil itu sudah tinggal di lingkungan yang membuat efek buruk bagi pola pikirnya mengenai orang lain seperti itu. Dan itu sangat tidak baik karena itu berdampak pada orang-orang yang bukan hanya di panti saja, tapi juga sepanjang Rai hidup ke ibu kota, ke kota asalnya, dan itu sangat tidak baik karena berdampak bagi banyak orang. Begitu. Kira-kira dari kesimpulan cerita ini itu apa sih yang dapat diambil, Mbak Naila? Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa dalam hidup kita akan mengambil banyak keputusan. Kita itu harus berpikir dalam melakukan tindakan itu, karena dalam hidup itu kita berdampingan dengan orang lain ya. Jadi kita harus memikirkan dampak kedepannya, jangan dampak yang pada saat sekarang ini, seperti itu. Benar sekali. Nah, begitu ya teman-teman. Kita kan hidup di dunia ini tidak sendiri. Kita hidup bersama banyak orang ya kan, Mbak Naila? Benar sekali. Jadi kita harus menjaga sikap, menjaga toleransi dan lain sebagainya. Karena manusia adalah makhluk sosial. Nah teman-teman, demikian episode podcast Tabu kali ini.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.